Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang turunan. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah kalkulus diferensial, Ibu Dr. Randa Nuryani Manurung MPD, dan juga sini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas KKNI dalam mata kuliah kalkulus diferensial. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 7 orang. Yang pertama itu Aelvi Elizabeth Sitomorang, kedua Alia Fadila, ketiga Angelika Nebaho, keempat Bintang Pratiwi, kelima Kania Nur Aji Ginting, keenam Sansugiri Ginting, dan yang ketujuh Jessica Bro Hutahayan. Definisi turunan. Definisi turunan. Turunan atau derivatif dalam ilmu kalkulus merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai masukan. Secara umum, turunan juga menyatakan bagaimana suatu fungsi berubah akibat perubahan variabel. Contohnya, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu, yaitu kecepatan sesaat objek tersebut. Definisi kecepatan sesaat yaitu jika benda bergerak sepanjang garis koordinat dengan fungsi posisi ft, maka kecepatan sesaat pada saat c yaitu v sama dengan limit h mendekati 0, v rata-rata sama dengan limit h mendekati 0, f kali c tambah h dikurang f kali c per h. Asalkan bahwa limit ini ada dan bukan tak hingga ataupun min tak hingga. Jadi, secara definisi turunan fungsi f adalah fungsi f tanda kutip 1 yang sering dibaca dengan f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan c adalah f aksen c sama dengan limit h mendekati 0 f kali c tambah h dikurang f kali c per h. Asalkan limit ini ada dan bukan tak hingga maupun min tak hingga. Nah, namun menurut lambang Leibniz, misalkan variabel bebas berubah dari x ke x tambah delta x, perubahan yang berkorespondensi dalam variabel tak bebas y akan berupa delta y sama dengan f kali x tambah delta x kurang fx. Dan hasil bagi delta y per delta x sama dengan f kali x tambah delta x kurang fx per delta x. Seperti gambar di atas, menggambarkan kemiringan sebuah garis seakan melalui x, fx seperti yang memperlihatkan pada gambar. Ketika delta x menuju 0, kemiringan garis seakan ini mendekati kemiringan garis singgung. Dan untuk kemiringan garis singgung, kita menggunakan lambang dy per dx, sehingga menghasilkan dy per dx sama dengan limit h menuju 0, delta y kurang delta x sama dengan limit h mendekati 0, f kali x tambah delta x per delta x sama dengan f aksen x. Yang kedua itu aturan pencarian turunan. Jadi untuk mencari turunan itu ada aturannya. Di sini ada 6 aturan dalam mencari turunan. Ada yang pertama itu misalnya fx-nya itu dalam bentuk k, k-nya adalah konstanta. Maka untuk mencari turunannya itu, tadi kan dilambangkan turunan itu ada aksennya. Maka f aksen x-nya itu menjadi 0. Yang kedua, jika fx-nya dalam bentuk x, maka f aksen x-nya itu menjadi 1. Jika fx-nya dalam bentuk x pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan n pangkatnya ini diubah menjadi ke depan nx, lalu pangkatnya ini dikurangkan jadi 1. Maka turunannya menjadi nx n dikurang 1. Yang keempat itu ada aturan penjumlahan dan pengurangan turunan. Jadi jika bentuk y-nya itu dijumlahkan, maka turunan y-nya itu juga dijumlahkan, begitu juga dengan dikurang. Jadi f aksen x-nya dijumlahkan, f aksen x-nya dikurangkan.
Yang kelima itu ada aturan perkalian. Bentuknya itu fx kali gx. Jadi kalau misalnya dia y sama dengan fx kali gx, maka turunan y-nya atau y aksennya itu menjadi f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Yang keenam itu ada aturan pembagian turunan. Bentuk biasanya itu fx per gx. Maka y aksennya menjadi f aksen x kali gx tambah fx kali g aksen x per gx dikuadratkan. Untuk mengaplikasikannya ini kita perlu berbagai soal. Di sini ada beberapa soal dalam mencari turunan. Yang pertama itu ada soalnya seperti ini. Carilah turunan dari 5x kuadrat tambah 7x tambah 10. Untuk menyelesaikannya ini, kita turunkan dulu dia. 5x kuadrat tambah 7x, jadi seperti turun aturannya tadi, kita kalikan pangkatnya ke depan, jadi 10x pangkatnya dikurang 1, jadi 10x pangkat 1, ditambah ini menjadi 7, 10 ini kan konstanta, maka dia menjadi 0, jadi 7 tambah 0 itu adalah 7. Jadi untuk turunan dari 5x kuadrat tambah 7x tambah 10 itu menjadi 10x ditambah 7. Untuk contoh turunan kedua itu misalnya tentukan turunan dari y sama dengan 2x kuadrat kali 8x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat dikurang 5x. Maka y aksennya itu menjadi turunkan 2x kuadratnya ini, turunannya ini menjadi 4x dikalikan dengan yang 8x kurang 3 dikurang 4x kuadrat dikurang 5x. Lalu kita kalikanlah dengan si y ini. Jadinya ditambah 2x kuadrat dikali 24, turunkan ini 24x kuadrat, diturunkan 4x kuadratnya menjadi 8x, 5x diturunkan jadi min 5. Jadi hasil akhir dari y aksen ini adalah 80x pangkat 4 dikurang 32x pangkat 3 dikurang 30x kuadrat. Turunannya menjadi yang kita peroleh barusan. Baik, contoh soal yang ketiga yaitu tentukan turunan dari y sama dengan 7x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 per 5x. Untuk menyelesaikannya, di sini yaitu ada y aksen. Dari yang pertama kita soalnya y sama dengan 7x pangkat 3 kurang 2x kuadrat per 5x. Maka y aksennya itu y aksennya sama dengan 21x kuadrat dikurang 4x. Dari mana kita dapat dari turunan 21x kuadrat dikurang 4x itu dari 7x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat itu kita kalikan kuadratnya ke angka depannya, maka dapatlah hasilnya 21x kuadrat dikurang 4x. 4x ini dapat dari min 2x kuadrat. Kuadratnya ini kita kalikan ke angka yang di depannya, maka dapatlah hasilnya min 4x dikali 5x dikurang 7x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikali 5 per 5x kuadrat. Maka y aksennya 105x pangkat 3 dikurang 20x kuadrat dikurang 35x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat per 5x kuadrat. Nah, untuk selanjutnya y aksennya pertama-tama kita harus samakan kuadratnya. Di sini dapat kita lihat yang sama-sama berpangkat 3 itu 105x kuadrat dengan 35x pangkat 3. Maka untuk y aksennya kita kurangkan yang 105x pangkat 3 dikurang 35x pangkat 3 itu menjadi 70x pangkat 3. Kemudian di sini ada yang sama yaitu min 20x kuadrat ditambah 10x kuadrat, maka hasilnya min 10x kuadrat per 5x kuadrat. Maka y aksennya 5x dikali 14x kuadrat dikurang 2x per 5x dikali 5x. 5x kali 5x itu dari perkalian dari 5x kuadrat. Maka dapatlah hasil akhir y aksennya 14x kuadrat dikurang 2x per 5x.
untuk materi selanjutnya yaitu turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri. Jadi turunan fungsi trigonometri itu adalah proses matematis untuk menemukan turunan suatu fungsi trigonometri atau tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Berikut ini merupakan teorema yang digunakan dalam turunan fungsi trigonometri. Kalau di dalam fungsi itu fx sama dengan sin x, maka untuk di turunan f aksen x itu sama dengan cos x. Fx sama dengan cos x, maka f aksen x itu sama dengan min sin x. Fx sama dengan tan x, maka f aksen x itu sama dengan secant kuadrat x. Untuk fx sama dengan kotangen x, maka f aksennya itu sama dengan min cosecant kuadrat x. Untuk fx sama dengan secant x, maka f aksen x itu sama dengan secant x dikali tan x. Untuk fx sama dengan cosecant x, maka f aksen x itu sama dengan min cosecant x dikali tan x. Selanjutnya, contoh soal dari turunan fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu cari turunan dari 3 sinus x dikurang 2 kosinus x. Untuk penyelesaiannya, tadi sudah dikatakan bahwasanya ada aturan dalam penurunan. Jika pengurangan maka selanjutnya turunan pertama dikurang dengan turunan kedua. F aksen dari 3 sin x dikurang 2 kosinus x sama dengan 3 dikali turunan sin x dikurang 2 dikali turunan cos x sama dengan turunan sin x sama dengan kosinus x dan turunan dari kosinus x sama dengan minus x, sehingga hasil akhirnya yaitu 3 kosinus x ditambah 2 sinus x. Selanjutnya yaitu carilah d per dx dari 1 ditambah sinus x per cos x. Jika tadi sudah dikatakan aturan untuk pembagian yaitu kita misalkan bahwasanya 1 tambah sin x itu sama dengan u dan cos x itu menjadi v, sehingga nanti sesuai dengan aturan turunan pembagiannya yaitu u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. D per dx dari 1 ditambah sinus x per cos x sama dengan kosinus x dikali turunan dari 1 ditambah sin x dikurang 1 tambah sin x dikali turunan dari kosinus x per kosinus kuadrat x sama dengan kosinus kuadrat x ditambah sin x ditambah sinus kuadrat x sama dengan kosinus kuadrat x. Kosinus kuadrat x ditambah sinus kuadrat x itu sama dengan 1, sehingga hasil akhirnya yaitu 1 ditambah sin x per kosinus kuadrat x. Yang selanjutnya yaitu aturan rantai. Misalkan Y sama dengan Fx dan U sama dengan Gx. Jika G terdefinisikan Dx dan F terdefinisikan di U sama dengan Gx, maka fungsi komposit F bundaran G yang didefinisikan oleh F bundaran Gx sama dengan Fgx adalah terdefinisikan di X, dan F bundaran G aksen X sama dengan F aksen Gx dikali G aksen X, yakni Dx dari Fgx sama dengan F aksen Gx dikali G aksen X, atau dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Inilah yang dikatakan dengan aturan rantai tadi. Sebelumnya kan sudah dijelaskan nih oleh teman saya mengenai aturan rantai. Pasti sudah tahu dong apa sih itu aturan rantai. Nah, untuk menambah kemampuan teman-teman, maka di sini saya akan memberi beberapa contoh latihan soal. Nah, langsung saja yuk kita ke contoh soalnya. Di sini ada, jika Y sama dengan 5x kuadrat tambah 4x kurang 7 pangkat 47, carilah dx Y. Penyelesaiannya,
Pertama, kita pikirkan Y sebagai pangkat ke-47 suatu fungsi X, yakni Y sama dengan U pangkat 47 dan U sama dengan 5X pangkat 2 tambah 4X kurang 7. Fungsi sebelah luar adalah FU sama dengan U pangkat 47 dan fungsi sebelah dalam adalah U sama dengan GX sama dengan 5X kuadrat tambah 4X kurang 7. Jadi, DXY sama dengan DX FGX. Nah, sama dengan FU kali GX. FU-nya itu tadi kan U pangkat 47. Nah, kita turunkanlah ini U pangkat 47 menjadi sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai cara menurunkan suatu fungsi. Kalau misalnya ada fungsi U pangkat 47, maka turunannya akan menjadi 47 U pangkat 46. Nah, kemudian kita masukkanlah ke sini. Setelah itu, GX-nya itu kan 5X kuadrat tambah 4X kurang 7. Nah, ini itu kita turunkan 5X kuadrat menjadi 10X tambah 4X. 4X ini kalau diturunkan menjadi 4 kurang 7. 7 ini kan konstanta. Tadi kan sudah dijelaskan nih oleh teman saya kalau suatu fungsi konstanta apabila diturunkan maka hasilnya itu akan 0. Mau berapapun nilainya. Ini kebetulan 7. Kalau misalnya nilainya 10 gimana? Ya tetap aja 0 asalkan dia konstanta, maka hasilnya itu 0. Nah, karena dikurang oleh 0, suatu bilangan apabila dikurang atau dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya itu akan tetap. Jadi, 0-nya di sini kita tidak buat ya untuk mempermudah atau mempersimpel suatu soal. Jadi, kita tuliskanlah 10X tambah 4 sama dengan ini kan masih ada U-nya kan? Masih ada U-nya nih. Nah, U-nya tadi kan kita misalkan dengan 5X kuadrat tambah 4X kurang 7. Maka ini itu kita substitusikan saja. Kita ganti 5X kuadrat tambah 4X kurang 7. Kita substitusikan ke sini. Menjadi 47 kali 5X kuadrat tambah 4X kurang 7 pangkat 46 dikali 10X tambah 4. Oke, baik. Selanjutnya saya juga masih ada contoh soal nih. Nah, ini itu kita disuruh untuk menentukan DY per DX. Ini notasinya lain lagi ya. Yang DY per DX itu merupakan notasi dari Leibniz. Nah, kemudian jika Y sama dengan sin 8X kuadrat pangkat 9. Penyelesaiannya, pertama-tamanya kita misalkan dulu nih, kalau Y sama dengan U pangkat 9. Kenapa sih harus pangkat 9? Teman-teman lihat dong di sini di soalnya kan sin 8X kuadrat pangkat 9, maka sin 8X kuadrat itu kita misalkan dengan U. Nah, 9-nya itu datang dari soalnya ini. Udah. Kemudian U-nya tadi kan sin 8X kuadrat. Maka DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Kemudian ini tuh kalau misalnya kita matikan DU yang bawah ini sama yang atas, maka hasilnya menjadi DY per DX sama aja. Fungsi aturan rantai itu dia memperpanjang, tetapi awalan sama akhirannya itu harus sama, dia harus nyatu. Maka dia ada fungsi yang ditambahkan, yaitu di sini fungsinya U kan, yaitu DU atasnya. Jadi di sini kemudian DY per DU itu adalah fungsi Y terhadap fungsi U. Kemudian ini yang Y sama dengan U pangkat 9, kita turunkan nih U pangkat 9-nya.
menjadi 9U pangkat 8. Nah, ini dia. Kemudian yang sin 8X kuadrat itu kita turunkan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai turunan fungsi trigonometri. Nah, ini tidak ditulis di layar ya. Coba deh teman-teman membayangkan di dalam pikiran teman-teman, kalau misalnya sin 8X ini kita akan turunkan. Jadi kita misalkan Y sama dengan sin U adalah 8X kuadrat. Nah, jadi turunan dari sin U itu tadi kan cos U. Kemudian turunan dari 8X kuadrat itu kan 16X. Maka dy per dx adalah cos 8X kuadrat dikali 16X. Nah, seperti ini dia. Kemudian dy per dx sama dengan yang ini di atas kan masih ada U-nya. Kemudian kita gantikan aja U-nya menjadi ini, sin 8X kuadrat. Jadi kita substitusi deh, kita masukkan. Jadi hasilnya 9 kali sin 8X kuadrat pangkat 8 dikali 16X cos 8X kuadrat. Nah, ini sama saja, hanya saja yang akhirnya 16X ini kita pindahkan ke depan. Kemudian dy per dx sama dengan 9 dikali 16X. Maka hasilnya 144X dikali sin 8X kuadrat pangkat 8 kali cos 8X kuadrat. Oke, baik. Maka hasil akhirnya adalah 144X kali sin 8X kuadrat pangkat 8 dikali cos 8X kuadrat. Berikutnya adalah turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi. Operasi diferensiasi atau turunan mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru, yaitu turunan fungsi, yaitu f aksen. Jika f aksen ini didiferensiasikan lagi, maka masih tetap menghasilkan fungsi lain yang dinyatakan dengan f dua aksen atau f double aksen, di mana itu adalah turunan kedua dari fungsi f. Lalu, turunan kedua dari fungsi f ini, yaitu f dua aksen, masih dapat didiferensiasikan lagi yang menghasilkan f3 aksen yang disebut dengan turunan ketiga dari f. Begitu juga dengan turunan keempat yang dinyatakan dengan f pangkat 4, turunan kelima f pangkat 5, dan seterusnya. Di turunan tingkat tinggi ini terdapat 4 notasi. Yang pertama itu notasi f, notasi y, notasi d, dan notasi Leibniz. Yang pertama itu adalah turunan pertama pada notasi f, yaitu f aksen x, notasi y, y aksen, notasi d-nya dx, y, notasi Leibniz-nya yaitu dy per dx. Turunan kedua pada notasi f, yaitu f 2 aksen, notasi y-nya y 2 aksen, notasi d-nya dx kuadrat y, dan notasi Leibniz-nya yaitu d kuadrat y per dx kuadrat. Lalu turunan ketiga pada notasi f, yaitu f3 aksen x, notasi y-nya y3 aksen, notasi d-nya dx pangkat 3y, notasi Leibniz-nya yaitu d pangkat 3y per dx pangkat 3. Lalu turunan keempat pada notasi f, f pangkat 4x, notasi y-nya y pangkat 4, notasi d-nya dx pangkat 4y, dan notasi Leibniz-nya yaitu d pangkat 4y per dx pangkat 4. Kita juga bisa mencari turunan ke n, yaitu pada notasi f. Pada notasi f, yaitu f pangkat n x, notasi y-nya y pangkat n, notasi d-nya dx pangkat ny, dan notasi Leibniz-nya d pangkat ny per dx pangkat n.
Lalu contoh yang pertamanya yaitu jika Y sama dengan cos 4X, maka carilah D pangkat 3Y per DX pangkat 3 dan D pangkat 4Y per DX pangkat 4, atau mencari turunan ketiga dan turunan keempat dari fungsi Y sama dengan cos 4X. Penyelesaiannya, sebelum kita mencari turunan ketiga dan keempatnya, terlebih dahulu kita mencari turunan pertama dan kedua dari fungsi Y itu. Maka turunan pertamanya dy per dx sama dengan minus 4 sin 4x. Dari mana datangnya sin ini? Dari turunan cos. Karena turunan cos itu adalah minus sin. Dan angka 4 ini datang dari turunan 4x, yaitu 4. Maka turunan pertama dy per dx sama dengan minus 4 sin 4x. Berikutnya adalah turunan kedua, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan minus 4 kuadrat cos 4x. Cos itu adalah turunan dari sin, dan 4 kuadrat itu adalah hasil kali dari turunan 4x, yaitu 4 dikalikan dengan angka 4 sebelumnya, sehingga turunan keduanya d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan minus 4 kuadrat kurang minus 4 kuadrat cos 4x. Lalu kita mencari turunan ketiga, d pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 sin 4x. Sinnya ini ada turunan dari cos itu sendiri, dan 4 pangkat 3 itu turunan dari 4x dikalikan dengan 4 kuadrat. Kenapa minusnya hilang? Karena turunan cos itu kan minus sin. Minus sin dikali minus sama dengan positif sin, sehingga turunan ketiga dari fungsi y itu adalah 4 pangkat 3 sin 4x. Lalu yang terakhir itu adalah turunan keempat, d pangkat 4y per dx pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 4 cos 4x. Cosnya ini adalah turunan dari sin, dan 4 pangkat 4 adalah hasil dari turunan 4x itu, yaitu 4 dikalikan dengan 4 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 4 cos 4x. Lalu contoh yang kedua yaitu tentukan turunan pertama dan kedua dari y sama dengan 20x pangkat 4 ditambah 15x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat dikurang 12x ditambah 8. Penyelesaiannya yaitu turunan pertamanya dy per dx sama dengan 80x pangkat 3 ditambah 45x kuadrat dikurang 14x dikurang 12. 80x pangkat 3 dihasilkan dari turunan 20x pangkat 4, di mana 20 dikali 4 itu 80, 3-nya datang dari 4 dikurang 1. Lalu 45x kuadrat datang dari turunan 15x pangkat 3. Lalu minus 14x turunan dari minus 7x kuadrat, dan turunan minus 12x itu adalah minus 12, dan turunan 8 itu adalah 0 sehingga tidak dituliskan di sini. Lalu turunan keduanya d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 240x kuadrat ditambah 90x dikurang 14. Sama juga seperti sebelumnya, 240x kuadrat ini berasal dari turunan 80x pangkat 3, di mana 80 dikali 3 itu 240, dan 3 dikurang 1 itu adalah 2, sehingga 240x kuadrat. Lalu 90x-nya datang dari turunan 45x kuadrat, dan minus 14-nya ini berasal dari minus 14x. Maka menghasilkan turunan keduanya 240x kuadrat ditambah 90x dikurang 14. Lalu contoh soal pada turunan tingkat tinggi ini yaitu carilah turunan ketiga dari fungsi y sama dengan 2 per 3x. Ini bentuknya adalah u per v, sehingga nantinya kita akan menggunakan aturan pembagian pada turunan. Sebelum mencari turunan ketiganya, kita harus mencari turunan pertama dan kedua. dy per dx sama dengan 0 dikali 3x dikurang 2 dikali 3 per 3x dalam kurung kuadrat, maka menghasilkan minus 6 per 3x dalam kurung kuadrat.
Lalu turunan keduanya yaitu d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 0 dikali 3x dalam kurung kuadrat dikurang minus 6 dikali 2 dikali 3x dikali 3 per 3x dalam kurung kuadrat dipangkatkan 2. Sehingga hasil akhirnya minus 108x per 3x dalam kurung pangkat 4. Lalu selanjutnya adalah kita mencari turunan ketiganya yaitu d pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan minus 108 dikali 3x dalam kurung pangkat 4 dikurang minus 108x dikali 4 dikali 3x di dalam kurung pangkat 3 dikali 3 per 3x dalam kurung pangkat 4 dipangkatkan 2. Lalu hasil akhirnya minus 108 dikali 3x dalam kurung pangkat 4 ditambah 1296x dikali 3x dalam kurung pangkat 3 per 3x dalam kurung pangkat 6. Jadi turunan ketiga dari fungsi y sama dengan 2 per 3x adalah minus 180 dalam kurung 3x pangkat 4 ditambah 1296x dikali 3x dalam kurung pangkat 3 per 3x dalam kurung pangkat 6. Baik, materi selanjutnya yaitu turunan implisit. Turunan implisit. Fungsi f yang dinotasikan dengan y sama dengan fx menyatakan bahwa x sebagai peubah bebas dan y sebagai peubah tak bebas. Atau dengan kata lain, peubah y dinyatakan dalam x secara eksplisit, yaitu y sebagai fungsi f. Namun, pada saat lain dijumpai sebuah persamaan fungsi yang peubah tak bebasnya tidak dinyatakan secara gambling dalam peubah bebasnya, yang dapat dikatakan sebagai fungsi implisit. Contoh fungsi implisit adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Dan yang kedua x kuadrat kurang 2xy kurang y kuadrat sama dengan 12. Atau bisa dikatakan dalam satu persamaan itu mempunyai dua konstanta. Biasanya simbol atau lambang memiliki dua variabel. Biasanya simbol atau lambang dari turunan implisit ini adalah dy per dx, dan cara menyelesaikannya ketika mendapatkan soal turunan implisit adalah sebagai berikut. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan turunan dari fungsi implisit 4x kuadrat kurang 6xy kuadrat sama dengan 10x. Penyelesaiannya yaitu d per dx 4x kuadrat kurang d per dx 6xy kuadrat sama dengan d per dx 10x. Turunan dari 4x kuadrat yaitu 8x, dan turunan dari 6xy kuadrat itu pertama kita turunkan dulu yang x-nya. Turunan dari 6x yaitu 6, lalu dikalikan dengan y kuadrat 6y kuadrat, dan selanjutnya turunkan y-nya yaitu 2y. Habis itu kita masukkan ke dalam 6xy kuadrat yaitu menjadi 12xy dy per dx. Jadi setiap turunan variabel y itu kita masukkan tanda dy per dx. Lalu turunan dari 10x itu adalah 10. Kita pindahkan yang tidak ada tanda dy per dx-nya ke kanan menjadi minus 12xy dy per dx sama dengan 10 kurang 8x tambah 6y kuadrat. Minus 12xy-nya kita pindahkan ke kanan juga menjadi bagi dy per dx sama dengan 10 kurang 8x tambah 6y kuadrat per minus 12x. Maka turunan dari fungsi implisit 4x kuadrat 6xy kuadrat sama dengan 10x adalah y per dx sama dengan 10 kurang 8x 6y kuadrat per minus 12xy. Contoh yang kedua adalah
Tentukan dari fungsi implisit 4x y kuadrat plus 10x pangkat 3 tambah 6y kuadrat 7x kuadrat y sama dengan 7x kurang 11xy. Penyelesaian d per dx 4x y kuadrat kurang d per dx 20x pangkat 3 kurang dx 7x kuadrat y sama dengan d per dx 7x kuadrat kurang d per dx 11xy. Di mana turunan 4x y kuadrat itu adalah 4y kuadrat tambah 8xy dy per dx, dan turunan dari 20x pangkat 3 adalah 60x kuadrat. Turunan dari 6y kuadrat adalah 12y dy per dx, dan turunan dari 7x kuadrat y adalah minus 14xy minus 7x dy per dx. Turunan dari 7x kuadrat itu 14x, dan turunan dari 11x adalah minus 11y kurang 11 dy per dx. Lalu yang tanda dy per dx kita letakkan di kanan, dan yang tanda dy per dx kita ulangi, yang memiliki tanda dy per dx di kiri, dan yang tidak memiliki tanda kita letakkan 8xy tambah 12 kurang x 7x kuadrat tambah 11x dy per dx dengan minus 4y kuadrat tambah 60x kuadrat tambah 14xy tambah 14x dikurang 11y. Lalu kita pindahkan konstanta yang di depan dy per dx ke sebelah kanan menjadi dy per dx sama dengan minus 4y kuadrat tambah 60x kuadrat ditambah 14xy tambah 14x kurang 11y per 8xy tambah 12x kurang 7x kuadrat tambah 11x. Nah, itulah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.